Baik, kalau kapan hari saya sudah upload video tentang tegangan yang aman untuk amplifier. Sekarang kita lanjut dengan apa yang perlu diperhatikan dan langkah-langkah seperti apa saja untuk mencoba menerapkan tegangan maksimal amplifier agar daya yang dihasilkannya atau suara yang dikeluarkannya bisa lebih maksimal juga. Yang pertama, pastikan dulu Anda sudah paham betul dan hafal tentang prinsip kerja power supply unit sebuah amplifier. Maksud saya begini, contoh sebuah power amplifier tegangan yang disarankan adalah 45 volt DC. Nah, karena trafo yang Anda punya outputnya seperti ini, lalu Anda putuskan untuk pakai tegangan 42 VAC trafo. Nah, dari sini saja sudah salah besar. Jadi ada baiknya Anda nonton dulu video-video saya yang lama yang membahas tentang teori-teori power supply unit ini. Yang kedua, pastikan juga Anda bisa membaca kapasitas batas tegangan maksimal yang bisa diterima oleh elko di bagian power supply unit Anda. Contoh, elko ini tertera kapasitasnya 10.000 mikro 50 volt. Kemudian Anda mengira masih aman diberi tegangan 42 VAC dari trafo seperti yang saya sebutkan di poin awal tadi. Ya jangan heran dan ucapkan wassalam jika nantinya elko-nya keluar asap atau jadi mercon. Yang ketiga, pastikan juga kebiasaan Anda dalam mengukur dan membaca tegangan atau voltase sudah benar. Itu tadi bukannya salah sih, tapi kurang tepat atau tepatnya kurang benar dan bahkan bisa menyesatkan. Cara yang benar mengukur tegangan adalah seperti ini. Wes, saya anggap Anda sudah paham betul dengan 3 poin tadi. Sekarang kita coba langsung praktek. Perhatikan dan amati elko yang paling besar yang terpasang di PCB driver amplifier Anda. Biasanya terletak di sisi pinggir dan terhubung langsung dengan jalur power supply. Jika elko yang terpasang misal sekian mikro 50 volt, maka bisa dipastikan driver tersebut bisa disuplai dengan tegangan maksimal 32 VAC atau 45 volt DC saja. Sebaliknya, seperti pada contoh power yang saya pegang ini, meskipun terpasang elko-nya bervoltase 100 volt, belum tentu dia sanggup diberi tegangan lebih dari 50 volt. Nah, kok bisa? Lanjut simak bro. Sebenarnya video seperti ini sudah pernah saya upload 1,5 tahun yang lalu ya. Tapi gak apa-apa, kali ini akan saya coba lebih perjelas lagi agar lebih jelas. Tapi kalau ternyata masih kurang jelas, ya silahkan Anda cek lagi video saya yang lain tersebut. Karena namanya belajar kan nggak mungkin toh dengan hanya satu video dengan satu materi bisa langsung auto mengerti, nggak ngono ta. Misal power Anda menggunakan transistor final beberapa set, misal 2 set, 3 set dan seterusnya, maka untuk uji cobanya sebaiknya Anda gunakan 1 set saja dulu untuk mengantisipasi kali-kali saja nanti ada yang belum beres sehingga seumpama finalnya rusak, maka tidak banyak transistor final lain yang ikut-ikutan jadi korban. Kemudian lanjut pasang suplai atau tegangan yang besarnya Anda rencanakan tadi. Misal semula tegangan amplifier Anda pakai 32 VAC, kemudian Anda ingin atau berencana mencoba menaikkan ke 42 VAC dan ingin tahu apakah driver dan finalnya masih sanggup. Ya sudah, setelah Anda bisa memahami apa-apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, langsung saja eksekusi dan tes nyalakan amplifier Anda. Jika seumpama amplifier Anda memang tidak sanggup dengan tegangan yang Anda pakai tersebut, maka biasanya tidak pakai menunggu lama, beberapa saat atau cukup dalam hitungan beberapa detik saja setelah Anda bunyikan amplifier Anda tersebut, pasti akan langsung terdengar bunyi dengung. Dengung ini bisa berupa dengung yang super kencang sekali, yang bisa jadi saat itu juga final langsung mengalami jebol, atau bisa juga berupa dengung yang kecil dengungnya dan amplifiernya masih bisa berbunyi normal bro, tapi ono dengungi titik ya, dengung ya
Nah, kalau kondisinya seperti ini, secepatnya matikan amplifier Anda karena sudah merupakan pertanda ada komponen yang memang tidak sanggup menerima suplai tegangan yang terlalu besar. Kondisi terparah atau resiko terbesar jika memang driver power Anda tidak sanggup diberi tegangan besar adalah saat itu juga akan ada elko yang meletus, transistor pecah, resistor atau jalur PCB yang hangus mengeluarkan asap dan sejenisnya. Jadi kalau sebelum Anda menaikkan tegangan tadi, amplifier Anda kondisinya normal, lancar dan baik-baik saja, tapi setelah dinaikkan tegangannya mendadak ada hal-hal seperti yang saya sebutkan barusan, maka bisa jadi memang amplifier Anda tidak sanggup disuplai dengan tegangan atau voltase yang Anda terapkan tersebut. Segera matikan amplifier Anda, kemudian silahkan salahkan saya. Mereka plus 62 kan biasanya gitu bro, mudah sekali menyalahkan si ini, si itu, si anu dan si inu. Padahal sebenarnya dia sendiri yang memang kurang anu. Lah iya, wong elkone meledos, transistornya jebol, kok menyalahkan video saya yang yakin transistor dan elko yang dipakai bukan barang palsu. Sebaliknya, jika amplifier berbunyi normal dan semua komponen terlihat baik-baik saja, termasuk suaranya juga normal, nggak ada dengung atau efek-efek suara yang aneh, maka selamat menikmati kualitas suara dan tentu saja daya amplifier yang lebih mumpuni daripada sebelumnya. Lalu soal durability atau keawetannya gimana? Jangan-jangan pakai tegangan besar resikonya lebih cepat rusak. Embo bro, ribet ya, dan repot amat ya. Rusak ya didandani, biasa didandani ya gawe maneh, ngono kok repot.